Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BRX215 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe PA 15900 MK1 pre-revisi 0, produksi 15 November tahun 2017. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 359,5 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 360 mm. Ukuran magnet 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 153,5 mm. Ketebalan gasket 15 mm. Ukuran antara baut 378 mm. Ukuran terluar 394 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 500 watt, program power 1000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 36 sampai 2300 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 36 Hz, DCR 5,2 ohm, QTS 0,29, CAS 0,3, QMS 8,87, MMS 126,5 gram, GMS 0,15 mm per Newton, BL 22,2 Tesla meter, fast 159,7 liter, efisiensi 2,42%, SD 865,7 cm persegi, XMAX 9,3 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin, karena untuk EBP-nya ini sekitar 120. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang dulu pernah ngeluh kalau speaker ini subwoofernya itu kurang berasa, padahal udah dipotong di 36 Hz, harusnya grafik respon bass ini udah cukup memberikan gambaran akan kemampuan speaker yang sebenarnya. Jadi membuat titik potong bawah pada nilai fs atau respon frekuensi terendah itu belum tentu jadi jawaban dari semuanya. Di sini kita bisa melihat penurunan 3 dB pada area ini. Dan untuk 0 dB nya ini udah cukup
jauh. Jadi jangan menargetkan infrabass pada speaker ini. Dan ini juga memberikan gambaran kalau voice coil yang besar itu bukanlah sebuah jaminan mutlak kalau sebuah speaker itu akan mampu merespon hingga level infrabass. Jadi voice coil di sini sepertinya lebih ditargetkan untuk efisiensi. Produsen dalam hal ini juga tentu nggak bisa disalahkan. Dan di sini gua nggak membentengi produsen karena nggak ada kepentingannya juga. Tapi informasi yang disediakan di sini seharusnya udah cukup memberikan gambaran akan kemampuan dari speakernya. Sebab ini hanyalah sebuah woofer dan belum subwoofer. Meskipun nantinya ini tentu akan tetap beririsan dengan frekuensi subwoofer murni, tapi speaker ini akan lebih mendominasi pada area mid-bass. Dan apakah hal ini yang membuat speaker versi ini nggak begitu berkembang dan bahkan beberapa versinya itu udah di-discontinue? Entahlah, gua juga nggak begitu tahu. Tapi menurut gua, jika parameter yang tersedia ini akurat, harusnya ini sesuai aja. Dan untuk hasil yang ideal, sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Tapi jika referensi yang gua bagikan dirasa cukup untuk jadi salah satu opsinya, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2000 watt pada minimum impedansi 2,5 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 60 Hz dan atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Untuk mendapatkan respon aman di 2000 watt pada minimum impedansi 3 ohm, titik potong atasnya itu sebaiknya nggak lebih dari 220 Hz. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 134 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 54 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 60 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1000 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 13,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 48 Hz pada minus 3 dB. Acuan yang digunakan di sini tentu aja untuk setiap speakernya. Untuk output akhirnya nanti tentu akan berbeda.
sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 460 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 130 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 430 mili. Untuk pembagiannya di sini, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 270 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 124 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Lalu untuk ukuran dari tekukan ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 141 mili. Ukurannya sama dengan tekukan ini dan ini. Lalu di sini juga ditambahkan penguat berbentuk plus dengan ukuran 100 mili. Di sudut ini dan ini juga ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX215 khususnya untuk transducer speaker ACR Premier dengan tipe PA 15900MK1 Pre. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.